Nah, kalau untuk jenis pace pedaging, kawan-kawan bisa menggunakan jenis pelung, ayam gorila, ayam samu, ataupun ayam bangkok seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua kawan-kawan. Oke, balik lagi bersama saya Erwin SP, peternak Deso. Oke, dalam kesempatan kali ini kawan-kawan, saya mau berbagi sedikit tips atau cara berternak khususnya untuk ayam kampung. Oke, apa-apa saja cara dan langkah untuk kita memulai beternak ayam kampung, baik ayam kampung pedaging ataupun ayam kampung petelur. Oke, simak terus video ini sampai habis. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan kawan-kawan, tentunya kita harus menyiapkan kandang ya. Kandang untuk ayam pedaging maupun ayam indukan yang kita pelihara di rumah. Tentunya kandang ini adalah fungsinya untuk tempat berteduh atau tempat tidur si ayam. Kawan-kawan bebas memilih kandang seperti apa yang cocok di lahan kawan-kawan. Bisa menggunakan kandang postal, kandang panggung, ataupun kandang semi umbaran seperti ini. Nah, ini kandang semi umbaran saya, khususnya ayam pedaging ya. Kalau malam ayam saya masukkan ke kandang saya ini. Nah, ini tempat bertengger ayamnya kawan-kawan. Saya buat agar ayam sesudah makan sore dan dia bertengger di sini. Naluri ayam kampung pastinya kawan-kawan ialah kalau sudah malam pastinya ia bertengger. Karena naluri ayam itu agar ia merasa nyaman tidur malam dan terhindar dari hewan predator. Oke, nah kandang yang kedua kawan-kawan bisa juga memilih kandang seperti ini. Nah, kandang seperti ini namanya kandang panggung ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan juga bisa gunakan atau aplikasikan di kandang kawan-kawan. Ini kandang intensif, kandang panggung. Ini bisa diaplikasikan atau difungsikan beberapa tingkat. Istilahnya bisa dibuat menjadi 2 tingkat ataupun 3 tingkat. Bebas kawan-kawan mau mengaplikasikan atau memfungsikannya seperti apa, sesuaikan dengan budget dan lahan kawan-kawan punya di rumah. Oke, langkah kedua kawan-kawan, kita tentunya pasti menyediakan pace ataupun calon indukan. Nah, di sini adalah hal yang terpenting juga ya kawan-kawan, karena kalau kita sudah menyiapkan kandang pasti kita harus memiliki pace untuk perkembangan atau perkembangbiakan ternak kita di rumah. Nah, pemilihan pace di sini kawan-kawan bebas memilih jenis pace yang jenis apa, baik pace jenis petelur ataupun jenis pedaging. Kalau jenis petelur bisa kawan-kawan gunakan pace ayam KUB, pace ayam Elba, ataupun ayam jenis lainnya. Nah, kalau untuk jenis pace pedaging,
kawan-kawan bisa menggunakan jenis pelung, ayam gorila, ayam samu, ataupun ayam bangkok seperti ini. Nah, bobot yang harus kita punya kawan-kawan tentunya juga menentukan untuk hasil DOC yang akan kita ternak. Bobot yang harus kita miliki untuk pacek minimal ialah 3,5 kg. Oke. Dan untuk calon indukan kita harus memiliki bobot indukan minimal paling kecil 1,8 kg. Oke. Nah, untuk pemilihan indukan kawan-kawan juga bebas memilih, mau kawan-kawan jenis ayam KUB, ayam Elba, ataupun ayam jenis petelur atau pedaging lainnya. Yang penting ayamnya besar ya kawan-kawan, baik dari calon indukan maupun calon paceknya. Nah, ini nanti akan menentukan hasil DOC nya kawan-kawan, akan menentukan besar kecilnya DOC yang akan kita cetak di rumah nanti atau kita cetak di kandang kita. Kalau pacek atau indukan sudah besar, insya Allah pasti DOC yang akan kita punya atau yang akan kita peroleh di rumah akan besar. Oke, kita masuk ke langkah ketiga ya kawan-kawan. Langkah ketiga di sini kita harus menyiapkan kandang brooding untuk DOC. Oke, kawan-kawan juga bebas memilih. Kalau kawan-kawan juga mempunyai lahan yang luas ataupun ternak yang banyak, bisa kawan-kawan menggunakan sistem umbaran. Kalau kawan-kawan mempunyai lahan sempit ataupun lahan seadanya tapi hobi dalam beternak, kawan-kawan bisa menyiapkan kandang brooding atau DOC. Nah, kandang DOC yang kita miliki tentunya harus hangat ya kawan-kawan. Bisa kawan-kawan buat atau rangkai sendiri. Tentunya kandangnya harus tertutup rapat dan diberi ventilasi sedikit. Bisa juga kawan-kawan tempatkan kandang broodingnya di luar. Yang penting kalau siang dia terkena matahari. Agar apa? Agar kita juga bisa menghemat biaya listrik. Oke. Nah, untuk kandang brooding ini tentunya hangat ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa memakai lampu pijar, dan kawan-kawan kondisikan kehangatan di kandang brooding. Karena kandang brooding ini fungsinya untuk menggantikan induk si DOC yang baru menetas. Karena DOC yang baru menetas akan memerlukan kehangatan. Nah, kandang brooding inilah yang menggantikan kehangatan dari si induk DOC tersebut. Oke, sekian dulu untuk video. Sekian untuk video kali ini ya kawan-kawan. Semoga video yang singkat ini tentang cara-cara memulai beternak ayam kampung menjadi bermanfaat ya, khususnya untuk kawan-kawan yang pemula yang ingin memulai beternak ayam kampung. Oke, sekian video untuk kali ini kawan-kawan. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya kawan-kawan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.